Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan menjelaskan materi mengenai fonologi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu fonologi. Pengertian fonologi atau istilah fonologi berasal dari bahasa Yunani fon, bunyi, dan logos, ilmu. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia, proses terbentuknya, dan perubahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil diproduksi manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa terbagi menjadi dua secara fonetis, yaitu fon, bunyi, ujar, dan fonemis atau fonem, di mana bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran. Lalu, bunyi bahasa secara fonemis bersifat isi pikiran. Bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap, tetapi bukan bunyi bahasa. Yang pertama, batuk. Yang kedua, bersin. Yang ketiga, bersendawa. Yang keempat, bersiul. Selanjutnya adalah bentuk bunyi bahasa. Yang pertama yaitu fon. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Yang kedua yaitu fonem. Bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Materi selanjutnya, bidang kajian fonologi. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Istilah fonetik secara umum didefinisikan sebagai suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Dengan demikian, kajian ini merupakan cabang dari kajian linguistik secara halnya morfologi, sintaksis, dan semiotik. Secara khusus, fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi suatu bahasa, lebih khususnya lagi kajian dari aspek fisik, pengujaran, penyampaian ujaran, dan penerima bunyi. Dari aspek fungsional, yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ujaran pada suatu bahasa tertentu. Macam-macam fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris, disebut juga dengan fonetik organis atau fonetik fisiologis, adalah untuk mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dengan menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik deskriptif yang menganalisis mekanisme cara menghasilkan bunyi-bunyi bahasa pada manusia, mulai dari kajian tentang anatomi sistem organ bicara seperti lidah, langit-langit, dan gigi pada saat menghasilkan bunyi ujaran. Nah, adapun contohnya yaitu untuk menghasilkan bunyi P dalam bahasa Perancis, kedua bibir harus dikatupkan bersama-sama. Hembuskan udara dari paru-paru dan buka kedua bibir hingga membuat latupan. Baik, materi selanjutnya adalah macam-macam fenotip yang kedua, yaitu fenotip akustik, di mana di sini kita akan mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau suara yang biasa
terdengar oleh gendang telinga atau fenomena alam. Atau bisa dikatakan bunyi ini sudah diselidiki frekuensi getarannya, amplitudenya, intensitasnya, dan timbrenya. Dan yang terakhir yaitu fenotip auditoris, di mana di sini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu dapat didengar oleh kita. Fenotip ini tidak banyak dijelaskan dalam linguistik karena keahlian ini lebih dituntut di keahlian ilmu kedokteran, sehingga lebih sedikit sekali buku-buku mengenai linguistik yang membahas tentang fenotip auditoris. Fonemik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa dalam hubungannya dengan makna kata. Fonemik mempelajari konsep fonem, yaitu unit bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Fonemik mempelajari perbedaan-perbedaan bunyi dalam bahasa yang dapat mempengaruhi arti sebuah kata, seperti intonasi, aksen, atau penekanan. Dengan mempelajari fonemik, kita dapat memahami bagaimana bunyi-bunyi bahasa digunakan untuk membentuk makna kata dan kalimat, serta memahami perbedaan-perbedaan bunyi dalam bahasa yang dapat mempengaruhi arti sebuah kata. Contoh fonemik yaitu fonem huruf B dan P pada kata bibi, bi, sebutan untuk saudara, ayah, atau ibu. Dan yang kedua itu papi, yaitu PAPI, sebutan lain untuk ayah. Fonem huruf L dan R, yaitu labu, LABU, nama sayuran, serta rabu, yaitu RABU, yang dimana rabu adalah salah satu nama hari. Klasifikasi bunyi. Yang pertama itu huruf vokal. Huruf vokal adalah klasifikasi bunyi yang ketika diucapkan tidak mendapat sebuah hambatan. Pada pembentukan vokal sendiri tidak ada artikulasi yang disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama disebabkan oleh tinggi rendahnya posisi lidah, yang kedua itu karena lidah yang dinaikkan, ketiga atau yang terakhir bentuk bibir dalam pembentukan vokal. Dalam vokal atau bunyi terdapat beberapa huruf yang termasuk, yaitu huruf A, I, U, dan O. Pada huruf A atau vokal A, bentuk bibir normal seperti pada kata ayah, air, dan aman. Pada vokal I, sudut bibir direntangkan ke samping sehingga bentuknya melebar seperti pada kata ibu, ikan, dan insan. Pada vokal U, bibir dimajukan sedikit dan bentuknya agak bundar seperti pada kata ujang, usai, umbi. Yang terakhir, pada vokal E, sudut bibir direntangkan ke samping sehingga bentuknya melebar seperti pada kata esok dan edar. Yang terakhir, pada vokal O, bibir dimajukan sedikit dan bentuknya agak bundar seperti pada kata obral, obat, dan odol. Baik, untuk klasifikasi bunyi yang kedua yaitu diftong. Diftong adalah dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan berubah kualitasnya. Perbedaan vokal dan diftong terletak pada cara hembusan nafasnya. Contohnya, yang pertama yaitu diftong AU. Cara pengucapannya adalah au, contohnya adalah harimau. Yang kedua yaitu diftong AI. Pengucapannya adalah ai, contohnya adalah santai, sungai. Dan yang terakhir adalah diftong OI. Pengucapannya adalah oi, contohnya adalah amboy. Huruf konsonan adalah huruf dalam alfabet yang bukan merupakan huruf vokal. Huruf ini jumlahnya ada 21, yaitu B, C, D, F, G, H, C, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, X, dan Z. Dalam pengucapannya, huruf konsonan memerlukan bantuan huruf vokal. Ada beberapa contoh penggunaan huruf konsonan dalam kata-kata. Yang pertama, B, buku, bola, baju. Yang kedua, C, cinta, ceria, cita. Yang ketiga, D, dada, dalam, dewa.
Yang keempat, F. Foto, fakta, fokus. Yang kelima, G. Gula, gelas, guru. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan huruf konsonan dalam kata-kata. Yang pertama yaitu amplop, arang. Yang kedua buku, bola, baju. Ketiga cinta, ceria, cita. 4. Dada, dalam, dewa. 5. Foto, fakta, fokus. 6. Gula, gelas, guru. 7. Hati, hujan, hewan. 8. Jalan, jatuh, jujur. 9. Kaki, kuda, kursi. 10. Lari, laut, lupa. 11. Mata, makan. 12. Nama, nasi, nenek. 13. Pintu, pohon, pagi. 14. Kori, kanum, kibla. 15. Rasa, rumah, raja. 16. Suka, sama, siap. 17. Tahu, taman, pangan. 18. Vaksin, variasi, visi. 19. Warna, waktu, wisata. 20. Kerox, Canon, kilofon. 21. Yakin, yatim, yogurt. Dan yang terakhir adalah zebra, zaman, zodiak, unsur. Baik, untuk selanjutnya adalah gejala fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata pada umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Yang kedua yaitu pengurangan fonem. Penghilangan fonem adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekatan kata. Yang ketiga yaitu perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar jelas atau untuk tujuan tertentu. Contoh pengurangan fonem. Yang pertama yaitu besok, menghilangkan fonem B menjadi esok. Ananda menjadi menghilangkan fonem tengah, AN menjadi Anda. Etika menjadi menghilangkan fonem A menjadi etik. Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat kita ketahui juga bahwa pengurangan fonemnya bersifat fleksibel dan tidak diikat aturan tertentu. Pada intinya, penambahan dan pengurangan fonem dilakukan dalam bahasa karena banyak faktor. Salah satunya adalah pengucapan atau lafal yang berkembang di masyarakat karena bahasa bersifat dinamis, bukan statis. Baik, untuk selanjutnya adalah penambahan fonem. Contoh penambahan fonem, marah, A ditambah marah menjadi amarah. Palang, palang ditambah sisipan ditambah I menjadi pialang. Kas menjadi kas ditambah ir menjadi kasir. Contoh di atas adalah beberapa kata yang menjadi objek penambahan fonem. Fonem yang ditambahkan sendiri tidak memiliki rumus atau aturan bagi kata yang akan dikenai proses penambahan. Sebaliknya, pengurangan fonem biasanya terjadi untuk menyederhanakan tuturan dan mengefisienkan waktu pengucapan serta dapat bermaksud pula untuk membedakan arti. Pengurangan fonem pun tidak jauh berbeda dari penambahan fonem yang telah dijelaskan tadi di atas, yaitu proses penambahan fonem dapat di depan, tengah, ataupun di belakang kata yang akan dikenainya. Gejala fonologi bahasa Indonesia selanjutnya adalah kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau penggantian fonem. Selanjutnya adalah analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah fonem suprasegmental.
Fonem vokal dan konsonan merupakan fonem segmental karena dapat diruas-ruas. Fonem tersebut biasanya terwujud bersama-sama dengan ciri suprasegmental seperti tekanan, jangka, dan nada. Di samping ketiga ciri itu, pada untaian terdengar pula ciri suprasegmental lain, yaitu intonasi dan ritme. Untuk selanjutnya adalah ciri lain dari suprasegmental. Yang pertama yaitu jangka. Jangka yaitu panjang pendeknya bunyi yang diucapkan tanda seperti di atas. Selanjutnya adalah tekanan, yaitu penonjolan suku kata dengan memperpanjang pengucapan, meninggikan nada, dan memperbesar intensitas tenaga dalam pengucapan suku kata tersebut. Selanjutnya adalah jeda. Jeda atau sendi yaitu ciri berhentinya pengucapan bunyi. Selanjutnya adalah intonasi, yaitu ciri suprasegmental yang berhubungan dengan naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Dan yang terakhir adalah ritme. Ritme adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan pola pemberian tekanan pada kata dan kalimat. Itulah ciri lain dari suprasegmental.